Dalamnya lautan dapat diukur. Dalamnya hati siapa yang tahu? Tidak ada yang janggal pada dirinya. Selalu ceria dan mampu menghangatkan suasana. Setidaknya itulah yang dirasakan orang ketika berjumpa dengannya. Besok adalah hari besar baginya. Ia akan tampil di hadapan ratusan anak di salah satu sekolah dasar ternama di kota itu. Sekolah yang dulu pernah diimpikannya ketika ia masih kanak-kanak. Namun, hanya sebatas mimpi. Hidup di keluarga pas-pasan memaksa ia untuk bangun, bekerja, dan melupakan mimpinya. Masa lalu, biarlah menjadi masa lalu. Sekarang, ada masalah yang jauh lebih signifikan untuk dipikirkan. Bukan soal aksi panggung besok, melainkan soal dirinya yang lelah menghibur. Hidup sendiri di sebuah rumah petak yang jauh dari kata layak. Ramainya tawa tetangga nyatanya tidak seramai hatinya. Beberapa tahun lalu, bapak yang membesarkannya meninggal karena sakit yang sudah lama menggerogotinya. Tidak ada warisan, kecuali kostum badut dan perlengkapan sulap yang sudah tidak lagi lengkap. Setiap kali ia memakai kostum itu, ia ingat betapa bangganya ia ketika melihat bapak mampu menghibur banyak orang. Panggung adalah dunia yang membebaskan mereka dari hutang, lapar, dan sepi. Sayangnya, sang bapak pergi tanpa meninggalkan keceriaan bagi anak satu-satunya. Berkali-kali ia berjuang menjadi seperti bapaknya untuk bisa menghibur. Berkali-kali pula ia merasakan perihnya ditinggalkan sang bapak. Tawa penonton yang menyaksikannya tidak sebanding dengan air mata yang ditutup rias tebal di wajahnya. Keesokan harinya, saat ratusan anak menantikan kedatangannya, ia ditemukan tidak bernyawa di rumah petaknya. Dengan kostum yang melekat dan leher yang terikat, ia menyusul bapaknya, menghibur di lain tempat. Dalamnya lautan dapat diukur. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Kepada orang yang sedang bergumul, kita mungkin pernah mengatakan, "Aku memahami perasaanmu." Atau, "Aku juga pernah berada di posisimu." Namun, bagaimanapun juga, kita bukanlah dia. Kita tidak bisa mengangkat beban orang lain. Kita mungkin bisa meringankan beban orang lain dengan mendengarkan dan menghargai perasaannya. Tetapi untuk memahami perasaannya sepenuh-penuhnya, tampaknya tidak akan pernah bisa. Pemazmur di dalam Mazmur 31 ayat 9-13 menggambarkan suasana hatinya yang hancur kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati.
telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Kepada Tuhan, pemazmur mengungkapkan isi hatinya. Ratapan adalah doa yang mendekatkannya kepada rangkulan Tuhan. Melalui ratapannya, ia jujur kepada Tuhan tentang perasaannya. Ia menerima dan menghargai emosinya. Ia tidak perlu berpura-pura bahagia, apalagi menyangkal kerapuhannya. Dan dari ratapannya itu, sebuah pengakuan iman tercipta. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Dari ratapannya ini pula lah lahir pengharapan kepada Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kesediaan diri untuk mendengarkan keluh kesah adalah cara yang baik untuk meringankan beban sesama. Tetapi untuk sepenuhnya memahami perasaan sesama dan berusaha untuk memikulnya, kita tidak akan pernah bisa. Yang saat ini kita tahu, Tuhan sangat memahami pergumulanku dan pergumulanmu. Di dalam kerapuhan kita, Tuhan mendengar dan merasakan. Karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan.